Oke teman-teman, halo, ketemu lagi gue Inan di JETV. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung sama kita, J sendiri singkatan dari John Enterprise teman-teman. Dia industri manufaktur, biasa disebut rumah produksi. Kita di sini produksi beberapa brand, nama brand teman-teman. Sebut saja ada The John dengan konsep simpelnya. Terus ada lagi Cesarin untuk brand muslim-muslimahnya. Selanjutnya ada Logger dengan konsep bawaannya outdoor wear. Jadi di JS sendiri sudah banyak beberapa nama brand yang bekerja sama, juga kita mengeluarkan brand kita juga, yaitu yang tadi di awal disebut oleh kita. Selanjutnya di sini gua Inan pengen berbagi sedikit buat teman-teman yang mungkin punya keinginan yang sama buat memulai usaha bisnis brand. Gimana sih awalnya? Mungkin kalau misalkan teman-teman ngerasa ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman di kehidupan selanjutnya. Amin ya Allah. Oke, langsung aja. Mudah-mudahan share kita kali ini bisa berguna ya, bisa kepake deh buat teman-teman. Karena sebenarnya sih masih banyak sih narasumber yang lain yang lebih oke, lebih keren, lebih bagus konsepnya. Mungkin ya kalau kita sih bisa dibilang masih cetek dah. Cuman kalau kata Nabi mah ya, kata Nabi Muhammad, sedikit ilmu berbagi biar apa? Biar bermanfaat. Itu hukum alam. Ketika kita bermanfaat, maka kesuksesan besar bisa didapat lagi. Sip. Mudah-mudahan bisa berguna ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Mungkin poinnya untuk teman-teman yang baru mau punya keinginan untuk membuka bisnis brand clothing itu sendiri. Pertama-tama teman-teman harus melakukan riset dulu dong. Riset dulu teman-teman. Penelitian kecil-kecil. Misalkan clothing konsep yang kayak gimana sih yang kira-kira banyak dibeli sama orang, yang banyak disenangin sama orang. Atau mungkin gimana ya cara menjualnya dengan berbagai macam strateginya. Itu nanti selanjutnya di video-video kita bisa kita share. Tapi mungkin karena biar lebih simple, kita kasih dulu untuk video pertama ini poin-poinnya dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalkan masih ada yang penasaran bisa langsung dipantengin aja video-video selanjutnya. Setelah kita melakukan riset kecil-kecilan teman-teman, ya mau itu besar atau kecil-kecilan apapun itu, kita tetap harus melakukan riset. Karena memang ya kita perlu data ya teman-teman. Data artinya untuk melakukan persiapan dalam membangun bisnis brand clothing. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah melakukan riset sambil berjalan juga nggak apa-apa teman-teman. Asal ya jangan nggak sama sekali lah. Setelah melakukan riset atau sambil melakukan riset, kita juga melakukan pembentukan konsep teman-teman. Ini yang kita share di sini ya, mungkin full version ya teman-teman. Jadi nanti deskripsinya lebih detailnya lagi ada di selanjutnya. Pertama teman-teman harus punya nama. Nama brandnya apa? Itu yang mewakili karakter kita, karakter dari brand itu sendiri. Dari nama teman-teman. Terus selanjutnya setelah nama, kita bikin logonya teman-teman. Logo. Mungkin buat teman-teman yang punya anggaran atau budget yang berlebih atau ya punya cukup duit banyak ya, bisa pakai jasa profesional untuk membantu membuatkan logo. Tapi untuk teman-teman yang dengan budget minim atau belum ada kelihatan ya budgetnya sama sekali,
untuk pembuatan logo sendiri kita kasih step ya. Coba deh googling dulu, coba lihat-lihat dulu logo-logo brand clothing yang udah ada. Nah dari situ inspirasi awal kita buat ngebentuk logo kita sendiri. Tapi ingat, jangan main jiplak, jangan copy paste karena itu dosa besar ya. Harus ada modifikasi karena memang itu yang mewakili brand image nanti. Oke, lanjut. Setelah ada logo, teman-teman buatkan tagline-nya. Jadi tagline di sini sebuah cuplikan kalimat yang menggambarkan brand kita sendiri. Singkat aja, tapi mudah diingat, terus punya karakter, mudah juga diucapkan. Nah gitu, kira-kira. Contoh misalkan di sini kita mengerjakan brand dengan nama Logger, dengan konsep outdoor wear. Dia punya tagline simple saja, get your strength by looking strong. Jadi dapatkan kekuatanmu dengan berpenampilan yang kuat. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa ketangkep, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum, ya masih banyak contoh-contoh tagline yang lain. Jadi teman-teman jangan terpaku dari sumber ini aja, bisa nyari variasi dari video yang lain ya. Selanjutnya ketika udah ada tagline, kita bentuk juga teman-teman, bentuk kultur dari brand yang mau kita bentuk itu dengan beberapa poin. Yang pertama, kultur atau budaya yang mau kita bentuk, pertama disiplin. Itu adalah fondasi dasar. Kita mesti disiplin dalam arti ya ini bukan sekedar main-main ya. Kita punya tujuan besar untuk membentuk brand. Disiplin. Yang kedua, ada integritas. Jadi ada kesungguh-sungguhan dari teman-teman buat sekarang, buat memulainya aja kita udah sungguh-sungguh. Nah, kebayang dong gimana misalkan udah berjalan, pasti kita tetap menjaga konsistensi kesungguh-sungguhannya. Nah itu kunci sukses pertama. Oke, setelah ada disiplin, integritas, kesungguh-sungguhan, lanjut budaya yang kita bangun di brand itu relationship-nya kita jaga. Artinya kesesama pekerja di sini, atau misalkan pekerja nanti, atau misalkan rumah produksi yang bekerja sama dengan brand teman-teman yang mau dibuat, itu dijaga, di maintenance, dirawat. Terus untuk konsumen juga dirawat. Itu bukti kita menjaga relationship. Nah, selanjutnya setelah relationship ada poin victory. Victory itu kemenangan yang mau kita capai. Nah, gitu ya. Ada nilai victory-nya. Selanjutnya terakhir execution. Nah, dalam mengeksekusinya kita harus pertama bertanggung jawab. Artinya kalau misalkan udah bertanggung jawab, pasti teman-teman dari kualitas produk dari brand yang teman-teman buat itu akan menghasilkan kualitas yang baik dan menjadi daya tarik buat konsumen. Oke, lanjut. Oke, step pertama setelah kita ngebentuk konsep, silahkan teman-teman bentuk produknya. Nah, bayangin aja, atau misalkan di sela-sela kesibukannya ya, di sela-sela waktu luangnya, coba teman-teman bikin deh ini nih produk yang mau dibikin. Mulai dari kita menyiapkan beberapa artikel itu desain lah teman-teman. Jadi misalkan satu desain itu satu artikel. Jadi untuk pemula jangan cuma sekedar menyiapkan 1-2 artikel, minimal 5-10 artikel lah. Karena memang itu buat stok desain kita buat membuat produk biar lebih beragam, variatif. Artinya jadi ntar sambil berjalan kita bisa nyiapin desain-desain atau artikel selanjutnya, gitu ya. Jadi kita nabung artikel dulu nih teman-teman. Bahwa setelah ada 5-10 ya enak tuh kita produksinya ya. Jadi ada variannya lah, ada varian. Selanjutnya
pasti ya, untuk produk kita mesti ngejaga kualitas produk dari jahitan, dari finishing, dari pemilihan bahan, ya begitu ya teman-teman kira-kira. Selanjutnya ada stok dari produk. Dengan pembuatan produk kita harus menyiapkan stok teman-teman, karena dengan keinginan kita yang besar harus dong ya didukung sama keyakinan juga yang besar kalau produk kita pasti akan besar dan banyak yang beli. Jadi gimana nih? Stok jangan cuman selusin dua lusin. Jadi minimal per size teman-teman menyiapkan satu lusin. Nah itu mungkin pengalaman saya, ya itu bisa dikurangi, bisa juga ditambahkan, ya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dalam memulai bisnis clothingnya. Oke, jadi kita yang penting punya stok teman-teman. Jadi nggak cuma selusin dua lusin, tapi ya minimal banget lah satu artikel, satu desain itu kita punya stok satu lusin. Karena kalau misalkan pembeli banyak, masa iya ketika ada repeat order atau ada yang mau beli lagi, stok habis? Oh nggak banget. Oke, ya bisa dimengerti mudah-mudahan. Selanjutnya kalau misalkan stok udah kita bentuk, udah kita bayang-bayangin lah teman-teman. Selanjutnya workshop teman-teman. Rumah produksi kita mau bikin di mana? Kalau misalkan buat teman-teman yang udah punya konveksi sendiri ya bagus, nggak ada soal, nggak ada masalah. Tapi buat teman-teman yang cuma punya ide doang buat buka bisnis brand clothing, bingung bikin di mana? Nah, kita kerjasama, kita cari workshop atau rumah produksi yang terpercaya, yang terjamin secara kualitas dan selesai tepat waktu. Karena memang kebanyakan buat teman-teman konveksi atau rumah produksi itu masalahnya cuma dua teman-teman, kualitas dan deadline penyelesaian. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan workshop yang menjamin kedua hal itu. Nah, mudah. Kalau misalkan di JS sendiri kita sudah menjamin dua hal ini, yaitu kualitas produk dan deadline penyelesaian terjamin di sini. 100% satisfaction guarantee, kepuasan terjamin di sini. Mudah-mudahan teman-teman di daerah di tempatnya masing-masing menemukan rumah produksi yang bisa diajak kerjasama. Oke, selanjutnya setelah konsep sudah terbentuk, setelah produk kita sudah terbayang, mulai kita bikin kotretan teman-teman. Kira-kira nih dari konsep yang kita bikin itu target pasarnya ke siapa? Apa itu anak sekolah? Apa itu anak mahasiswa? Apa itu pekerja? Atau itu orang dewasa, orang setengah baya sekalipun gitu ya? Atau mungkin dari range usia lah gitu ya, misalkan dari usia 18 tahun sampai 35 tahun bisa. Yang penting kita punya target pasar minimal teman-teman. Contoh lagi dari misalkan brand Logar, dia outdoor wear konsepnya. Nah target pasarnya gimana? Dari range 18 tahun sampai range 45 tahun. Itu target pasarnya, pria dan wanita, karena memang banyak yang masih bisa berpetualang di usia seperti itu ya. Nah itu contoh lah ya dari target marketnya. Selanjutnya setelah market target kita bentuk strategi, jangan lupa. Strategi itu ada 4 teman-teman yang mesti kita ikutin ya alurnya. Yang pertama strategi branding kita. Yang kedua ada promosi, marketing dan selling. Nah ini fondasi dasar penjualan. Jadi selanjutnya kita bahas di video kedepannya. Selanjutnya ada saluran distribusi. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya konsep, udah punya produk, distribusinya kemana teman-teman? Apa mau offline atau online?
Kalau offline kita bisa ada pola konsinyasi, kita bisa titip jual ke toko-toko yang udah ada, outlet clothing yang sudah ada, kita bisa titip jual di sana. Terus buat atau teman-teman yang punya anggaran berlebih, budget berlebih, bisa buka toko offline store. Karena pada saatnya itu penting kita punya offline store sebagai eksistensi. Nah, oke. Lanjut. Budgeting, teman-teman. Nah, ini budgeting. Buat orang yang punya modal besar itu nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Tapi buat kita yang cuma punya ide, bagaimana nih? Nah, bisa dicoba stepnya gini, teman. Jadi, kalau konsep kita matang, pede gak sih kalau misalnya kita cari investor? Wih, cemerlang gak itu? Kita tawar-tawarkan konsep kita ke para investor yang potensial. Itu modal otak doang, teman-teman. Kalau konsep matang, artikel udah ada, gampang banget dari investor. Apalagi teman-teman penyampaiannya begitu meyakinkan. Insya Allah, teman-teman. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk buat para pemula untuk memulai bisnisnya dengan berhutang, teman-teman. Apalagi ke koperasi, nah itu ya, yang harus bayar cicilannya per hari, per minggu. Wah, jangan dah. Hah? Mending kita cari cara lain. Allah ngasih kita otak buat mencari celah lain. Duit bukan soal, yang penting kita punya ide besar, punya keyakinan yang kuat. Insya Allah modal bisa kita upayakan. Oke, lanjut ya. Setelah keseluruhannya terbentuk, teman-teman, jangan lupa kita harus punya tujuan. Goalnya kemana, teman-teman? Jadi kalau misalkan pengalaman saya di sini di JE, kita goal itu kita bikin 2 skema tujuan kita. Yang pertama profit, yang kedua adalah benefit. Profit jelas-jelas, kalau misalkan tujuan kita bukan untuk keuntungan, ya buat apa bisnis? Gotong royong kerja bakti aja kan, DRT. Hah? Kita bisnis, jadi harus ada profit pendapatan. Nah, yang kedua, jangan sekedar profit, jangan sekedar dunia doang. Benefit, manfaatnya apa buat orang? Nah, gitu. Seleksi alam mengajarkan ketika kita banyak bermanfaat, kita banyak kemaslahatan untuk yang lain, otomatis semakin banyak memberi akan semakin banyak kita mendapatkan. Kalau teman-teman pengen sukses di bisnis, jangan sungkan-sungkan untuk memberi, jangan sungkan-sungkan untuk menolong orang. Itulah sisi manfaat dari bisnis yang kita bangun. Oke, teman-teman, selanjutnya nggak usah panjang lebar lagi. Ketika semuanya sudah terbentuk, eksekusi, jangan lama-lama. Kalau misalkan pengalaman saya sih untuk membentuk konsep sampai tadi di poin terakhir, seminggu cukup, teman-teman, sambil ngopi sambil ngerokok dulu dah, biar santai, biar makin banyak inspirasi. Nah, setelah semuanya terbentuk, eksekusi, teman-teman. Apalagi modal udah ada, ya kan, nunggu apa lagi? Nunggu kiamat? Jangan, langsung. Persiapan udah keren, udah matang, masa nggak berani? Nah, urusan nanti gagal atau enggaknya kita serahin sama Allah. Masih punya Tuhan kan? Kita tugasnya cuma apa? Berusaha yang terbaik. Siapa Anda? Anda adalah yang terbaik. Selanjutnya, kalau misalkan jadi fasenya, teman-teman, ada beberapa fase ya. Kalau saya bisa gambarin dari sisi kanan ke kiri, paling kanan ini pertama ada konsep yang tadi sudah dijelaskan per poinnya. Terus selanjutnya sesi kedua ada produk dengan semua detailnya, ada market target,
ada strategi, ada saluran distribusi, ada budgeting atau modal, dan tujuan. Selanjutnya eksekusi. Nah, di fase berikutnya kita buat MONEV, teman-teman. Apa itu MONEV? Monitoring dan evaluasi. Kita monitoring semua fase dari awal sambil berjalan aja, teman-teman. Tapi kita lakukan periodik, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi yang pasti MONEV atau monitoring dan evaluasi ini harus dilakukan. Karena apa? Kita masih banyak kekurangan. Kita masih butuh penyempurnaan. Bagaimana caranya? Ya dengan itu tadi, MONEV. Oke teman-teman ya. Setelah itu kita upgrading, teman-teman. Jangan berpuas diri. Misalkan cuma sebulan, wah gue udah dapet 50 juta coy sebulan. Jangan puas diri coy. Upgrade lah. Upgrading. Ya entah itu upgrade diri, entah itu upgrade pola pikir kita biar lebih luas ya wawasan, biar lebih luas lagi relationship kita. Terus juga lebih kencang lagi ntar bisnisnya. Nah itu upgrade. Yang kedua upgrade apa lagi? Upgrade produk. Ekspansi. Kalau udah sukses di satu tempat, ekspansi ke tempat yang lain, ke bagian-bagian yang lain. Contoh, misalkan logger. Pertama keluar dia main ke meja flannel. Ketika sudah sukses di titik ini, jangan berhenti, jangan puas diri. Kita ekspansi ke bagian yang lain. Apa? Jaket outdoor. Jaket bagus, sweaternya garam. Sweater bagus, aksesorisnya aja. Mantep gak? Mantep. Mumpung masih ada umur, terus ayo usaha. Ya gak? Tau buat siapa sih kita usaha? Buat orang tua, buat keluarga, anak, istri kalau udah tahu. Kalau yang belum kawin, cari dulu cewek. Cari dulu cewek, pacarnya lah. Kawin dulu lah. Itu memotivasi kita. Makin sungguh-sungguh teman-teman. Kalau ada pernah baca buku itu bagus teman-teman, The Power of Kepepet. Oh itu gimana rasanya? Gue dulu pernah ya. Ada satu momen itu power kepepetnya keluar, jadi mikirnya macam-macam. Lagi nggak punya duit, beli rokok susah. Anak minta jajan, susu di rumah habis, susu anak. Hah? Istri minta duit belanja, pusing nggak bos? Keluar dah tuh super saya. Di situ power of kepepet bisa kita manfaatin teman-teman. Oke, lanjut. Setelah ini, teman-teman jangan ragu deh. Kalau misalkan semuanya udah berjalan, nanti ketemu selainnya dengan sendirinya. Tapi ingat, selalu merawat konsumen, selalu merawat partner kita. Ya buat apa kita usaha tapi masih gondok-gondokan kan ya nggak enak ya, nggak enak. Santai aja, tapi sungguh-sungguh. Oke, kesimpulannya teman-teman ya, mungkin semoga share kita kali ini bermanfaat dan bisa diterapin kali ya. Tapi kalau misalkan benar, alhamdulillah jadi jadilah buat saya. Kalau teman-teman suka silakan share video ini. Kesimpulannya, saya orang yang yakin dengan hadis Nabi bahwa Muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Oleh karena itu saya pengen menjadi Muslim yang kuat biar bisa mendapatkan profit dan benefit untuk orang yang banyak. Sekian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam dari JE TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.